Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Para alimil ulama yang saya cintai, guru-guru, mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur. Aparatur pemerintah, Bapak Wali Kota, Bapak Camat, beserta unsur muspika, Bapak Binamat dan Babinsa, Bapak Kepala Kelurahan, bil khusus panitia penyelenggara, hadirin hadirat, kita berdoa semoga diberikan sehat, panjang umur untuk ibadah, diberikan rezeki yang luas, halal, barokah untuk ibadah, dan anak-anak kita dijadikan soleh solehah, akhir hayat kita husnul khotimah. Ya Rabbal. Tukang sound, efek turun, jangan pakai efek. Efek turun, treble naik. Treble naik, volume naik, efeknya turun, gak usah pakai efek, biar suaranya jelas. Efeknya nol, treble naik, sama volume, sama bass. Hadirin hadirat, bangkuna empuk teuing. Di bulan ini ada doa yang tadi kita baca. Allahumma barik fi rajaba bana wa balilna wa hasil maqasidana salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin. Allahumma barik lana, ya Allah kami minta berkah. Amin atuh. Apalah artinya umur panjang, boga duit, lamun teu berkah. Ieu mah hayang menta umur panjang, rezeki banyak, tapi barokah. Sehingga kalau semuanya barokah, apa yang kita miliki selalu digunakan untuk ibadah ka Gusti. Ieu ngomong Sunda ta Melayu ya? Hah? Sunda. Oh campur, ya Allah. Bahasa Inggris boleh? Anjay. Nah, keberkahan ini hadirin hadirat rahimakumullah, sesuatu yang Allah bisa berikan kepada siapa saja yang mau. Yang penting tinggalkan apa yang Allah larang, berkah akan datang. Hei pengusaha, hei warung-warung kecil, wahai pelaku-pelaku ekonomi, minta berkah ke Allah, tinggalkan yang dilarang, yaitu riba. Tukang warung ulah nginjem duit ka Bang Emok. Pinjem duit 100.000, bayar harus 120, riba tante. Haram apa tidak? Kenapa nginjem baik? Jawabannya butuh. Tidak bisa label haram lalu jadi halal karena alasan butuh. Bisa-bisa perempuan dan laki-laki belum nikah. Kenapa kamu begitu-begituan belum nikah? Butuh. Ini sesuatu yang menjadi permasalahan. Mungkin bagi sebagian orang bukan masalah. Justru ini masalah.
riba ini sudah kemana-mana. Ya Allah, bank keliling, bank emok, Ganesha, janji anggota. Tuh yang ngomong betul itu dia. Maka walaupun sekarang sudah menjadi hal biasa, tapi hukum Allah tetap mengharamkan riba. Jangan sampai punya sebuah statement, oh sekarang kan sudah umum, motor perbankan, mobil perbankan, modal usaha perbankan, terus ke kampung-kampung perbankan, jadi lamun geus umum kieu macak manehna al adat muhakkamah. Ingat, laisa fi kulli amrin bal fi amrin laisa lahu nasun warad. Kalau riba itu hukumnya sudah jelas dalam Al-Quran, jangan diutak-atik pakai akal. Jangan dihitung-hitung pakai rasio. Lalu di kondisi zaman seperti ini orang mengatakan, wah gak masalah riba karena sudah umum. Tidak, tekadkan dalam keyakinan kita bahwa walaupun kita belum bisa lepas dari urusan riba, tetap tekadkan riba haram, riba, bank emok, bank keliling. Ayah kadieu ayah, laju nu nginjemna ayah, mana jelemana? Ya Allah. Apa yang Rasul sampaikan? Ad-din fi akhir zaman kal jamarah. Agama di akhir zaman ibarat bara api. Kita menyikapi bara api serba salah. Dibiarkan padam, dipegang, membakar. Ieu hukum riba, mun diantep bisa dianggap halal. Jakabeh kuring geus riba, jakabeh kuring bang-bang asup ka kampung-kampung. Pinjaman 1 juta harus dipulangkan 1.200.000. Ini kalau disampaikan, oi riba haram, itu akan beresiko kepada yang menyampaikan. Tidak disampaikan, dianggap halal. Maka resiko sudah biasa. Untuk menyampaikan kebenaran penuh dengan resiko. Resiko itu biasa. Katakan riba haram. Tidak boleh umat Islam menghalalkan riba, karena riba sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu. Ibu, mudah-mudahan kita semua sehat, ekonominya sehat, sehingga terbebas dari riba. Bila perlu kita dan para pejabat aparat pemerintah bekerja sama. Bapak Lurah yang punya kewenangan naik ke atas Pak Camat, naik lagi wali kota. Pak Lurah misalnya kelurahan, siapa tahu Allah berikan jalan buat Pak Lurah masuk surga dengan jabatannya di kelurahan. Bikin perdes, peraturan desa atau peraturan kelurahan, haram atau tidak boleh bank emok, bank keliling masuk ke kelurahan kami. Kata Pak Lurah, nanti kalau rakyat pengen pinjam uang bagaimana? Injuman ku lurah. Maka kita doakan Pak Lurah biar banyak uang, biar bisa nolong rakyat, nanti masuk surga, dan rakyatnya pun ikut bahagia di surga. Ya Rabbal. Itu Bank Emok petugasnya se-Indonesia sudah 17 juta. Kemarin baru beli tower di Jakarta seharga 1 triliun lebih. Itu uang rakyat 3.000 yang sudah pada lecak. Ya Allah. Kalau mereka memang di atasnya Yahudi, dan Yahudi itu di Taurat pun dicaci oleh Allah karena hobi riba. Di Quran pun Allah katakan Yahudi itu memang pelaku riba. Kalau kita umat Islam, hei, yang Allah berikan rezeki lebih, tolong bantu saudara kita, tapi jangan pakai riba. Ternyata dia korban, saudara-saudara. Teh hinjem duit sabaraha? 1 juta. Jeung naon? Jeung berobat. Kunaon gitu? Iya awak gering. Laleus teu kuat nangtung-nangtung acan tadi ge keur ngising suku nilep.
Tuh, saya kasih 1 juta. Ini yang ngasih pinjam gak mensyaratkan harus dipulangkan secara lebih. Begitu bayar, teh, ya, saya dapat milik, menang gusuran. Wallahu alam kagusur taneuhna, wallahu alam manehna kagusur ku mobil taneuh. Ya, kula mayar hutang tah 1 juta tah, lantaran boga milik. Ini saya mau ngasih sama teteh nih, saya terima kasih sama teteh, dikasih 10 juta. Itu halal dan tidak akan pernah ada. Awas. Kita lihat orang tua kita dulu, bikin pecel, dagang uleg, gado-gado tanpa modal dari bank, berkah, bisa menghidupkan, menyekolahkan kita. Betul? Yang sekarang jadi camat, jadi wali kota, itu adalah orang yang dulu dibesarkan, dididik oleh orang tuanya dari uang yang sedikit tapi halal. Ini berkah namanya. Tapi kenapa akhir-akhir ini semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pendidikan, semakin brutal? Anak-anak geng motor itu bukan anak-anak ngangon kebo dulu. Mereka anak sekolah jadi geng motor. Istighfar kita orang tuanya. Mungkin biaya dan makan mereka dari kecil diambil dari uang yang riba. Bu, Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Bas turun, bas. Ini gak kuat nih. Awas bu. Bu. Geng motor nih, geng motor. Sekarang belum selesai. Kemarin saya pengajian di Medan. Itu ada lokasi katanya, sempat viral di medsos. Ada geng motor pulang sekolah. Nenek-nenek di jalan di smackdown. Makanan sangat pengaruh, saudara-saudara. Maka minta kepada Allah, barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab ini ya Allah. Berkah umur, berkah harta, berkah jabatan, berkah bangsa dan negara Republik yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Ya Allah, kalau pengen berkah jangan tinggal hasil mi'raj, yaitu sholat. Neng, sholat neng. Tong, sholat tong. Jangan main lato-lato melulu. Tek-tok, 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 tek-tok. Kakeknya ikut-ikutan tek-tok, tek-tok, tek-tok. Bunyinya ada 2, lato-lato dia berbunyi tek-tok. Sholat. Panitia Rajaban sholat. Bikin panggung sampai subuh, sholat kagak. Di sono. Sholat. Jangan dilewat sholat. Nah, kalau orang pengen sholatnya istiqomah, dan orang yang bisa sholat istiqomah, orang yang ruhnya sehat. Kalau jasmani sehat, rohani nggak sehat, ini ibadah kendor. Tapi kalaupun jasmaninya sakit, kalau rohaninya sehat, dia berusaha untuk melakukan ibadah. Karena sejatinya yang bisa mendorong kita ibadah itu bukan sehat jasmani, tapi sehat rohani. Maka rohani ini perlu diberikan makanan sebagaimana jasmani, tapi makanan rohani beda. Kalau jasmani pagi-pagi nasi uduk, lontong, lemper, nasi kuning, siang seblak, mie ayam, mie kotok, bakso bulat, tahu bulat, semacam-macam. Eta jasmani. Bo, baheula mah belum tembang. Goreng kejo, sayur asem, iwung. Nyaho ka iwung? Ini sudah mulai langka iwung. Orang Cina kaget dikasih makan, dikasih iwung. Hayya, ini apa? Itu rebung kok. Rebung itu apa? Bambu muda.
yang muda yang muda ada enak apalagi yang tua aja. Bere gantar asakeun habak. Tuh, ada kue tuh, ada pisang, ada jeruk, ada kacang. Masya Allah, Pak Lurah lengkap nih. Alhamdulillah, saya mau belum minum-minum aja. Itu untuk jasmani, disebutnya konsumsi. Begitu ngaji, kita lanjutkan acara siraman rohani. Lalu makanan rohani apa? La ilaha illallahu la. Lalu makanan rohani apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Lalu makanan rohani apa? Subhanallah wa bihamdihi il-azim. Subhanallah, subhanallah. Lalu makanan rohani apa? Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Itu makanan rohani. Rohaninya sehat, istrinya sehat rohani, suaminya sehat rohani, ngedengar azan langsung terpanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Neng bangun neng, kata suaminya. Iya A. Asar A. Ya, alhamdulillah. Tuh, rohani nasihat ngadenge azan, alhamdulillah. Tapi kalau yang rohaninya sakit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi baru johor doang, sekarang udah asar. Rohaninya sakit. Aya nu kitu. Laju jalan mana-mana. Lantaran sehat rohani si ayah, sehat rohani si mama, bunda, ayah, anak semua sehat rohaninya. Begitu mendengar azan, suami ngajak, "Neng, sholat asar, mohon Aa mau ke masjid." Iya. Begitu mau ke masjid hujan. Oh, Neng, hujan gede. Ini kalau ke masjid berjamaah basah nih. Berjamaah di rumah aja, Neng. Iya, komat, Neng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Orang Kerawang istrinya ya. Qad qamatis shalat, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Atuh suaminya ngangkat tangan sambil ngedoa sambil memandang wajah istri. Kata suaminya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Salat mereka, sehat rohaninya, akan terang benderang hatinya, akan Allah turunkan sakinah, ketenangan ke dalam kolbunya. Karena sakinah itu tenangnya batin, tentramnya jiwa, akan Allah berikan kepada siapa saja yang orang itu hatinya nyambung kepada Allah lewat ibadah. Maka rumah tangganya gak mewah tapi tenang, gak punya duit banyak tapi tenang, rumahnya sederhana tapi tenang, karena ketenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu. Bu, saya mau dongeng ya. Iya, dengerin nih pelan-pelan aja dongengnya lah. Ada satu kiai
Ada kiai rumah tangganya baru 5 tahun Pak Lurah, tapi anaknya 9. Hah? 1 tahun 2. Kembar 9 anaknya. Tapi mereka tidak sedih, tidak khawatir, tidak takut karena punya keyakinan kepada Allah. Rumah tangganya selalu diikat dengan nilai ibadah. Ya Allah, anaknya 9. Nu hiji keur disusuan ku ibuna lagi dikasih ASI, istrinya ngomong lagi, "Kang, iya Neng, kayaknya hamil lagi nih." Boh, nu hiji ge nyusu kene. Karak beres ngangiran doang. Bahasa kolot ngangiran. Baru selesai nipas, kayaknya hamil lagi. Emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Cuman pareurih we bobogaan cenah. Cak pamajikana buukna ge muragi cenah. Cak salakina teu kajeun, kakaman teu perlu buukna ieu. Lain pan botak we ka. Atuh kajeun janu kakak ge botak. Jadi nu neng botak nu kakak botak. Jadina sambo sama-sama botak gitu. Ai anaknya 9. Tapi wajahnya bersinar, terpancar, senyumnya lebar karena Allah memberikan kekayaan batin kepada dia. Kenapa itu didapat? Karena dia selalu ibadah, mengabdi kepada Allah. Maka Allah berikan kebahagiaan tanpa materi, tanpa jabatan, senang walaupun keadaannya sangat sederhana. Mau ke rumah mertua naik motor Supra piit, jok motorna diikat pakai tali karet, knalpotna ditalian make kawat, selahna selah diselah teu balik deui, nyengkleh we dihadap, sakali balik deui kengkeongan geuneuk. Anak nu paling gede udah kamu duluan naik angkot, tinggal yang kecil-kecil nih 8, yang 2 di depan, kieu beuh kilometer ya. Lamun aya motor muatan pinuh anakna dihareup kieu anak kiai moal salah eta. Yang 1 dikasih ASI sebelah sini, yang 1 di sini, yang 2 di tengah. Nu 2 deui ngagara rayot di sepion kiri kanan. Naik motor, naik motor. Bu, mau ke rumah mertua, lampu merah. Oh, sampai ke sono, ke depan Sumarekon. Akhirnya ada Pak Polisi. Maaf Pak Polisi ya. Ada polisi. Polisi ge mengpun ogah nempok. Bingung kan? Tapi ada juga yang memang tugas diberhentikan. Prit. Selamat siang Pak. Cak saha peuting. Bapak mau kemana? Saya mau ke rumah Mitoha. Bapak kok nggak pakai helm? Kalau saya pakai helm, anak saya mantok hulunya ke helm nanti. Ya. Cak Pak Polisi bener, oke ya. Bapak nggak ada kendaraan lain? Nggak ada Pak, cuman ini satu-satunya Supra Piit ini Pak. Mana STNK? STNK dilihat. Waduh, ini STNK-nya mati. Yang penting sayanya hidup Pak. Aduh. Ini Bapak kena pasal berlapis. Nggak pakai helm, suratnya mati, muatannya lebih dari kapasitas, membahayakan Bapak. Ini Bapak kalau didenda, dendanya mahal ini, 500.000. Saya nggak punya uang Pak, anak saya aja ambil 1 tuh. Ya Pak Polisi juga senyum. Ini anak Bapak? Iya masa anak embe, anak. Kata polisi udah lewat, hati-hati. Anaknya ngomong, oh deh polisi kalah, polisi. Anaknya ngomong, anaknya.
naik motor ngeng, di jalan ada lubang, gecruk. Anaknya yang kecil yang depan teriak, apa. Suaminya nengok tuh kiai sama istrinya, nggak apa-apa neng, nggak apa-apa pak, cuman celana nyepet sebelahnya. Di samping motor ada mobil mewah, yang nyetirnya ganteng gagah, di sampingnya istrinya cantik, tapi di dalam mobil kersuring cangkrem, ribut. Mestinya yang bahagia itu yang di mobil itu, tapi ternyata tidak didapatkan di situ, karena bukan di mobil, bukan di materi, bukan di jabatan, bukan di kekayaan, tapi ada di hati kebahagiaan itu yang Allah titipkan ke dalam hati siapa saja yang mau, asalkan dia mau menggantungkan hatinya kepada Allah lewat ibadah. Berapa banyak orang jadi pemulung, tapi satu waktu kedengaran azan dia berhenti, dia ambil kantong kresek, di dalamnya kain sarung, di dalamnya baju koko, di dalamnya peci, dia basuh tangannya, dia basuh mukanya, dia wudhu, dia sujud. Allah berikan kebahagiaan walaupun dia sebagai pemulung. Tapi berapa banyak orang yang punya jabatan tinggi, dia duduk di kursi mewah, empuk, nyaman, ber-AC, sepatunya mengkilat, bajunya mahal, dasinya bergaya dan bergengsi, tapi kenapa tidak ada ketenangan? Kenapa tidak ada kebahagiaan? Karena ibadahnya dianggap mudah, Allah dinomor sekiankan. Akhirnya dia pun menyimpang dari aturan yang mestinya untuk rakyat, dia ambil hak rakyat, dia ambil karena hatinya gelap. Akhirnya takutnya bukan sama Allah, takutnya sama KPK. Lebih bahaya daripada pemulung sebetulnya, hadirin rahimakumullah. Maka kita doakan orang tua kita, para pejabat kita, semoga ibadahnya rajin. Kita pun sama berdoa, mudah-mudahan diberi rajin ibadah. Ya Rabbal. Nah, sekarang ibadahnya ditingkatkan lewat ilmu. Jadi ibadahnya harus pakai ilmu. Ilmunya didapat lewat ngaji. Maka ngaji ini jangan ditinggalkan. Lah sekarang bapak-bapak banyak orang yang nggak mau ngaji. Gak usah lah ngaji sama kiai, sekarang zaman canggih, tinggal buka Google, tanya mau nanya apa. Sedangkan Rasulullah dulu ketika menerima wahyu, Jibril yang nuntun Rasul. Bukan Allah tidak mampu memberikan ilmu langsung kepada Rasul, tapi lewat Jibril. Ini dalil, ngaji kudu pakai guru, jangan ke Google. Neng, cekakak cekikik, duduk. Takut ya. Bohong neng, aku nggak marah sama kamu, cuman kamu bangetnya kasih nih asuh, handphonenya disimpan ya. Jangan lihat Haji Pudoli bukan apa-apa, lihat siarnya. Kita lagi ngaji neng ya, jangan marah neng ya. Enggak, alah curik. Ngajinya jangan ke Google, ngaji jangan ke Google, kudu boga gur. Ya Allah, lamun ngaji ke Google engkena sesat. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ustadz Google. Nanti paket saya habis katanya. Tapi kalau kiai di kampung, ustadz di kampung, buka kitab, baca Sapinah, itu guru yang asli. Jangan ditinggalkan. Nah, ada lagi orang sekarang hanya zikir saja mau, ngaji terek. Beat, saya sudah beat, saya sudah talqin, saya sudah jadi ahli thariqah. Mengklaim dirinya ahli thariqah, menganggap dirinya punya makom, menganggap dirinya merasa jadi wali, sementara tidak tahu syariat. Moal ayah jelema diangkat jadi wali dalam keadaan bodoh syariat. Piraku wali ngaku, aya wali ngaku laju walina teu ngaji bodoh. Keur salat johor manehna hitut. Cak anak muridna teh, cak pengikutna beres salat, "Mbah,
Mbah tadi hitut nyahoan sia bau mbah. Mbah kula sok ngaji bah ngadengekeun di Kiai Sarip lamun hitut batal wudu, mun batal wudu batal salat. Eta mah syariat. Urang mah geus beda pangkat, beda makom. Aing ge pernah ngaji baheula batal wudu memang lamun hitut, tapi kan batal wudu aya 4, aing karak hitut hiji aya 3 deui cenah. Moal ayat dan kos kitu jadi wali moal. Oleh karena itu Rasulullah diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Silahkan di kantor, silahkan di pasar, silahkan dimanapun kita punya kehidupan dan mencari kehidupan, tapi jangan lupa masjid. Masjid tempat sujud. Boleh mau kemana kita pergi cari kehidupan, kerja di mana boleh, tapi azan berkumandang, lepaskan aktivitas, sujudlah kepada Allah supaya datang ketenangan batin. Apalah artinya kita uang banyak, jabatan tinggi, lamun teu diridoan ku Gusti Bo. Maka ingatkan Bu ya, manggilnya apa? Papa apa ayah? Abi. Berarti sama istrinya Umi. Iya. Kalau ayah sama istrinya Bunda, istrinya Bunda, ntar tetehnya Tenda ya. Abi, bi, sholat bi. Oh iya mi. Ayah ya sholat ya. Oh iya mah. Sholat. Nah, sholat nak. Nah, di rumah itu cahaya Allah akan bersinar karena orang-orang penghuninya adalah orang yang sujud kepada Allah. Ketika rumah itu bercahaya, cahayanya cahaya ilahi, maka malaikat akan kumpul bertebaran di rumah itu. Ketika malaikat yang jadi penghuni rumah itu, maka ketenangan akan didapat, aroma-aroma akhirat akan tercium. Tidak mau dia maksiat karena akhirat sudah tercium oleh hidung batinnya, sehingga langkahnya ingin selalu ibadah kepada Allah Subhanahu. Tapi ketika di rumah itu sholat diabaikan, Quran pun dianggap biasa, lebih penting bahasa Inggris ketimbang baca Quran, lebih penting grammar Inggris, lebih penting kursus bahasa Inggris, privat bahasa Inggris ketimbang privat Al-Quran. Maka kalau Quran sudah dianggap biasa, sholat ditinggalkan itu biasa, tidak ikut ngaji itu biasa, di rumahnya tidak ada sholawat, di rumahnya tidak ada yasin, rumahnya walaupun mewah, terang benderang, hakikatnya gelap dari cahaya Allah, maka jadi markas setan rumah tersebut. Hadirin Bu, Ibu, kalau pengen cahaya hidup, apalagi malam Jumat tuh, baca surat Yasin, osok, sholawat, osok, kahfi, osok. Hanggeus jawab be osok ambeh tereh ya urusan ya guys. Osok be kitu tilok ge osok be osok be. Siapa orang yang Jumat malam ataupun siang baca surat Kahfi, maka tubuhnya akan dikelilingi oleh cahaya surat Kahfi, dan cahaya Kahfi itu akan menembus ke Baitullah Subhanahu. Hayang ka Mekah boga duitna ya. Tapi di rumah kita, duduk kita, body kita di sini, badan kita di sini, tapi Allah sambungkan lewat bacaan surat Kahfi ke Baitullah. Hari Jumat ndek tamual, ndek tamual. Jumat besok mulai insya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Dibaca Kahfi sampai akhir ahada, itu pembacanya akan dihujani cahaya dari surat Kahfi, dan cahaya itu menjadi protek, perlindungan bagi si pembaca, bagi keluarga, bagi anak. Satu rumah itu akan penuh dengan cahaya surat Kahfi, sehingga cahaya itu nyambung ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Ndek tamual Jumat isuk mulaian ya, insya. Kita kalau nggak ada cahaya ilahi, gelap hati. Kalau hati gelap, kalau misalnya mata hati dibiarkan gelap, nanti buta mata hati, repot. Buta mata hati lebih bahaya daripada buta mata daging. Saya punya teman di pesantren, dia nggak ngelihat, buta dua-duanya, tapi hafal Quran. Ya Allah, hebat tuh. Bu, buta hafal Quran, hebat tuh. Selain itu ada lagi yang lebih hebat, istrinya 2. Nah, kita sebagai orang yang normal kayaknya kesinggung gitu. Istrinya 2. Terus kalau lagi melepas rindu sama istri, durasinya kuat 2 jam. Pas ditanya apa obatnya, ya 1,5 jam nyari istri dulu katanya. Nyiaran heula. Hafizul Quran, hafal Quran. Matanya tidak melihat, tapi mata hatinya melihat, hafal Quran. Tinggal nilai diri kita. Apa kita terkategori orang yang buta mata hati? Karena faktanya mata ini melihat, tapi kenapa Quran tidak mampu kita baca? Usia kita sekarang yang 50 tahun merenung huruf hijaiyah hanya 28 saja, Al-Quran hanya 30 juz saja, hanya 114 surat saja. Kenapa 50 tahun kita diberikan umur oleh Allah tidak bisa baca Quran? Pakai apa? Di akhirat bakal ditanya, pakai naon tak umurku sia? 50 tahun tuh bisa maca Quran acan, Fatihah badeg dog, laju lamun salat ge tepugu. Maka sebelum terlambat, benahi keadaan ini. Dan usia yang ada pada diri kita, anggap usia ini usia yang terakhir. Jangan menganggap kita masih panjang umur, jangan punya harapan kita masih bisa tahun depan untuk hidup. Boleh kita punya semangat, tapi jangan lupa kita pun harus ingat akhirat, sehingga semangat yang berlebihan akan direm oleh ingat akhirat. Pada gilirannya, kalau yang sepuh-sepuh sudah berpikir akhirat, tidak ada lagi nenek-nenek WA-an. Ada nenek yang punya WA? Slebeo. Nenek boga WA ndek nga-WA saha? Oh, aki-aki. Nini boga WA, boga grup namanya Royot, rombongan pada peot. Janda-janda dengan komunitasnya bikin grup WA, grupnya namanya Rojali, rombongan janda liar. Ya Allah, duda-duda aki-aki geus kolot nyen grup WA ngaranna duda hauk. Kalau tidak terlalu penting bagi kita yang sepuh, udah jangan terlalu dikejar. Sampai-sampai habis paket aki-aki galau, muter be. Ki nek mana? Aing nek hotspot. Ya, aki-aki hotspot. Sabaraha kode. Sudah bukan waktunya. Ya Allah, beli paket 50.000 sekali ngisi. Kalau 10 kali sebulan berarti 500.000. Berani kita 500.000. Tapi kenapa jariah ke masjid mah?
2.000 baik. Beli handphone 5 juta berani, tapi belum pernah jariah 5 juta ke masjid, belum. Berarti pemikiran tentang akhirat ini belum ada dalam diri kita. Ya Allah, aki-aki ku Allah dibere, punten, kejantanan dicabut. Ini kasih sayang Allah. Sebab lamun aki-aki sampai kakolot nanjeur bae tahiyat, pohara. Ieu moal mikiran ibadah. Karena watak lalaki mah di zaman Nabi Adam ketika diperlihatkan ibunda Hawa langsung berontak. Nuk ditubruk. Cak lo heula nikah heula. Datang ka ayeuna lalaki mah. Lalaki nempo awewe geulis ulah-ulah Haji Pudoli. Aki-aki geus bongkok ge ki pletok lempeng deui. Maka ku Allah dicabut kejantanannya. Seakan-akan Allah mengatakan, hei kakek hambaku, kembalilah kepadaku, perbaiki keadaan dan hubunganmu dengan aku. Maka ku Allah dicabut kejantanan. Jadi berpikirlah kia aki-aki diuk di kursi, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat dosa masa lalu, dosa nyasar ke kontrakan, pura-pura ngahadekeun cai. Pengalaman. Ya aki-aki. Kan aku mah belum aki-aki. Dasar nini. Pengalaman. Tuh yang punya kontrakan ngadekeun cai. Ternyata yang di pintu itu memang orangnya sendiri. Single parent. Suaminya meninggal. Eta si aki ganjen. Bayangkeun tah, astagfirullahaladzim, kontrakan harita tilok dibayar, ku yang digratiskeun. Jalemana ku yang dibonceng ka danau dibelikeun baso. Astagfirullahaladzim, ku yang dikawin dengan diacak-acak doang, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Istighfar. Ingat dosa, astagfirullah, sholat dilalaikan, ya Allah, puasa Ramadan baheula bolong-bolong, astagfirullahaladzim. Tah, cakep aki-aki. Ya mah aki-aki ngalamun kieu bae mikiran bobogaan teu hirup. Injuna datang, bah kunaon ngalamun? Duh, ceng manuk bae. Aya abah boga manuk itu, aya ceng. Laju kandangna aya bah. Ah, kandangna ge nyengkleh ceng. Ya. Jadi lamun nu di pikiran eta engkena doronganana lain ibadah, nyiar jamu kuat. Lain diajak pamajikan ka majlis geus karolot ari ibadah nu bener salat nu rapi, ieu mah ka toko jamu. Manehna mesen jamu kuat, pamajikanna sari rapet. Di tukang jamu ngobrol bae gelasna kan merekan. Akhirnya ketuker salah nginum. Ya. Salah kina nginum jamu sari rapet, pamajikanna jamu kuat. Begitu datang ka imah pamajikanna kan teriak-teriak. Bah, ieu urat hareuras kieu. Kunaon ieu jadi kieu urat taregang? Ai abah di mana? Aing di sumur. Keur naon aing teu bisa pipis. Rapet meureunnya. Geus kolot. Lain wayah mikiran eta. Ibu-ibu geus kolot. Lain wayah seselfian, lain wayah ngadangdanan beungeut, dangdanan hate. Insya. Nah, Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Kita umatnya jangan lupa masjid. Sebelum berangkat dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, Rasulullah dibelah dadanya, diambil sesuatu yang tidak layak dalam hatinya, padahal Rasulullah sudah bersih. Lalu apa itu? Itu adalah contoh bagi kita, Rasul panutan bagi kita. Sebelum kita sholat, tidak sekedar wudhu saja, tapi hati kita pun harus dibersihkan. Selain Allah,
harus dibersihkan dari selain Allah supaya hati kita, kalbu kita fokus kepada Allah. Maka dalam fikih dikatakan kalau kita mau sholat walaupun sudah siap, selama waktunya masih panjang, timbul lapar, makan dulu. Jangan sampai kehusuan sholat dan fokus kepada Allah terganggu gara-gara lapar. Lamun dek sholat, waduh, hayang ngopi ya, ngopi heula. Hayang nyusu heula. Lamun pamajikan sono ka salaki, salaki ke sono ka pamajikan dek sholat, waktuna luas kene, maka mesmeu heula. Ieu azan maghrib ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Karek dekat cai doang bapak ya. Ai, kunaon dia jadi sono kieu ka pamajikan dia. Meureun badan kerpit, laju tanggal muda keur boga duit gitu kan. Keur cager awak. Eta timbul hasrat ya keur adzan maghrib. Kaget. Selama waktuna panjang jam wal ieu meureun sampai sajam moal lah moal. Komo potongan kieu paling 5 menit. Daripada keker salat tahiyatna aya 2. Di dia tahiyat. Penuhi dulu hasrat. Wi mecenna tereh maghrib, geus maghrib kajeun, laju ka beneran nu eta teh jadi anak atau anakna hideung. Iya anak saya hideung amat, si maghrib ngaranna teh budak. Nyeuna wayah maghrib. Jadi jangan ada ganjalan, maka dimakruhkan salat menahan najis, menahan hadat. Jadi lamun dek salat hayang kieu heula, hayang BAB heula. Ngampet hadat, ngampet najis itu makruh karena bisa mengganggu kehusuan. Kunaon ta budak? Tinggal ya ta budak. Ingat merenya. Tapi kan ini mah bujangan. Oh ingat ngising merenya mah. Jadi dirarapi heula Pak. Bersihan awak urang, ngalaudu, doa-doanya dibaca. Kalau orang Wahabi kan kadang-kadang main kafir-kafirkan, main bid'ah-bid'ahkan. Itu tidak ada. Eta kuarita. Nu tarangna haridung teh eta, nu kolot. Jangan, itu tidak ada. Zaman nabinya. Jangan begitu. Kalau orang beragama tidak boleh ponis-ponisan begitu. Imam Ghazali yang mengatur doa itu, betapa hebatnya beliau. Allahumma hfaz yadayya mimma kulliha. Terus kumur-kumur, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus kairung, Allahumma arihni raihatal wa anta anni radin. Ngumbah banget, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai. Tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali au min wara'il dhahri. Rambut, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Kuping, Allahumma ij'alni minal ladzina ahsana. Kaki kanan, Allahumma tsabbit qadamayya ala siratim mustaqim fihi aqdamu ibadikas. Kaki kiri, Allahumma la tazillu qadamayya ala siratim finnar yauma tazillu fihi aqdamul munafiqina wal musyrikin. Selesai madhab qiblat, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas.
tambah inna anzalnahu dibaca 3 kali, eta ngarana pikih ngararapih ibadah ka Gusti. Awas ceng, ngaji ceng. Bapak ngaji pak ya, ulah ninggalkeun ngaji. Ngajina nu jelas, kitabna nu jelas, guruna nu jelas, ulah nu teu jelas. Banyak orang yang tidak jelas akhirnya mengkafirkan saudaranya sendiri, lalu merendahkan para ulama, merendahkan Syekh Nawawi, merendahkan Imam Syafi'i, merendahkan Imam Ghazali, padahal mereka itu anak kemarin sore. Mereka tidak sadar bahwa di sini, di Indonesia, di dunia, kalau tanpa ada ulama-ulama yang mereka anggap sesat itu, tidak akan berkembang Islam. Kita punya Imam Ghazali, kita punya Imam Junaidil Baghdadi, kita punya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang ajarannya yang murni terus sampai ke tengah-tengah kita. Ajaran keikhlasan hati dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang tolong mesantrenkan anak deleheula ieu pesantrena Wahabi ta lain. Bisi pulang ti pesantren teu kunut. Teu kunut gawe mazhab Malik mah tidak masalah. Ieu mah mazhabna ngomong Syafi'i, tapi teu kunut, laju manehna nyaci maki kanu kunut. Itu yang tidak diperbolehkan. Anda tidak kunut, silahkan. Kami kunut, tapi kami menghormati pendapat Anda. Namun Anda jangan membid'ah-bid'ahkan orang yang kunut. Kami usolli, Anda tidak usolli, silahkan. Toleransi boleh, menghormati perlu, tapi jangan mengkafir dan membid'ah-bid'ahkan orang yang usolli. Kami cinta kepada Nabi, lalu diaplikasikan lewat maulid. Di situ ada sholawat, di situ ada Quran, di situ ada nasihat, di situ ada penjelasan agama. Apakah itu dianggap keliru? Penganggapan keliru terhadap hal seperti itu adalah kekeliruan. Anda tidak maulid silahkan, tapi jangan mencaci maki orang yang maulid. Betul? Geus tuturkeun bae ulama baheula, ulama tahlilan, urang tahlilan insya. Ulama ziarah kubur, kita ziarah kubur insya. Bagaimana kita memberikan sebuah penghormatan kepada pejuang bangsa dan agama kalau bukan kiriman doa? Kenapa Anda mengkafirkan dan membid'ahkan orang yang kirim doa? Kalau memang Fatihah itu tidak sampai dari yang hidup untuk yang mati, lalu kenapa dalam Islam ada syariat sholat jenazah? Yang perangkat sholat, seperangkat sholat dari mulai takbir sampai doa itu untuk jenazah, berarti sampai. Dan Rasulullah mengajarkan bikin 3 sop, bikin 3 baris ketika sholat jenazah, karena itu akan meringankan jenazah. Berarti sikap yang hidup sesuai tuntunan itu akan meringankan jenazah. Kenapa Anda anggap tidak sampai Fatihah dari yang hidup untuk yang mati? Awas. Hei. Woi. Saeta. Woi. Saeta gandeng tak? Ulah gandeng ceng. Maneh nu boga acara, maneh nu gandeng. Laju naon tadi? Nyolatkeun, ngirim Fatihah, apalagi ulama pejuang ada makam 1000. Di mana belah mana? Itu. Di situ ada tokoh Kiai Ibrahim, orang Majah. Itu pejuang yang tidak tercatat dalam sejarah. Apakah kita salah menghormati beliau, kirim Fatihah untuk beliau yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk negara dan bangsa serta agama? Jadi hadirin, Kiai Ibrahim ini berangkat dari Majah. Di Majah itu dulu perkumpulan, tempat atau markas para pejuang. Dari Pandeglang, Serang kumpul di Majah, muter sampai datang ke mana? Hah? Cisauk. Ke Ibrahim, jenderal Belanda, disabet make golok ku anakna. Aya di berondong tuh. Ki Ibrahim kan matinya hadirin, kaki kanan, tangan kanan ditarik pakai mobil ke kanan,
kaki kiri, tangan kiri ditarik ke kiri, jadi badannya pecah dua. Digali ku Belanda kan, pejuang-pejuang di Maja, di mana-mana, digali itu tanah, diasupkeun kadinya tembakan, nu paeh nu hirup dikubur. Jepang, Belanda seperti itu. Lalu itu pejuang yang memperjuangkan negara tercinta Republik Indonesia. Apakah keliru ketika kita anak bangsa yang menyicipi nikmatnya kemerdekaan mengirim Fatihah, menghormati jasa-jasa beliau? Wahai orang Wahabi, kalau memang Fatihah tidak berarti bagi yang meninggal, tentu Rasul tidak akan mengajarkan itu kepada kita dalam syariat sholat jenazah. Kalau memang ziarah kubur tidak berarti doa dari yang hidup untuk yang meninggal, tentu Rasulullah tidak akan ziarah kepada sahabat Uhud, ahli syuhada Uhud, yang setiap tahun Rasul menghauli syuhada-syuhada Uhud. Ya Allah, guys, urang mah ulah sampai ninggalkeun ulama urang, ngaji fikih sapinah, ngaji tauhid tijan, laju urang ngaji rurukunan supaya ibadah bener, hate lempeng ka Gusti. Kan urang bakal maot. Ibu-ibu maot tamual, Bu? Bapak-bapak, Pak Lurah, Haji Pudoli, wih kenceng amat gaya mahnya. Mau asup katana, wah banget nu geulis teh ibu-ibu. Ayeuna mah ku cacing. Ih. Daju ibu maot salaki maturan teh moal. Lamun ibu maot salaki kawin deui moal. Alhamdulillah. Mereka sudah paham rencana kita, saudara-saudara. Eta jawaban nyau kawin deui nya moal salakinya. Men teges bae. Geus ibu lah sok nanyaki ka salaki, Kak. Ieu lamun misal kalau misalnya aku mati duluan, kamu kawin lagi enggak? Kenapa sih nanya begitu kamu? Enggak, ini mah misalkan kalau aku mati duluan, kamu kawin lagi enggak? Atuh jangankan ditanya sudah mati, sekarang juga udah mikirin kawin lagi. Ya, salah. Ya Allah. Aduh. Ibu maot ngorak kene, salaki gagah kawin deui teh moal. Kawin. Lanjutan eta nu meuli spring wet bagus ibu-ibu. Kan kuari ditinggalkeun ku ibu, ayeuna ku pamajikan salaki nu anyar ye, dipake gugulingan. Ibu nyerita henteu? Henteu, alhamdulillah. Atuh geus paeh ieu nyeri kumaha nya. Lamun aya ngomong nyeri keneh bae kabina-bina teh majalahnya. Geus jadi bangke ge nyeri keneh bae. Kitu keneh urang ge pa lamun paeh teh heula pamajikan ngorak keneh, aya nu ngawin teh moal. Aya. Masya Allah. Komo lamun pamajikanna masuk nominal. Waduh, eta keur ceurik beban eta tapa amil nu mandian teh apana. Semoga channel. Cak Pak Amil teh kunaon neng cerik be, sedih Pak Amil, geus ulah sedih-sedih, aya Amil. Ya Allah Pak Amil, aya. Di ditu ieu mah di ditu. Aya Amil. Lain panieu Pak Amil pan anak laleutik aya Amil tenang. Kula kudu kumaha atuh kasangke kumaha atuh iya. Nomor WA sabaraha. Sempet bae ta Amilnya. Lamun nu ditinggalkeun ku salakina eta awena geulis. Tapi lamun teu pati geulis mah corik. Cak Amil corik bae corik. Sedih Pak Amil ketinggal ku salaki. Ku ame ge sedih. Lain sia bae buadeg. Corik bae corik. Ieu pan anak kula kumaha anak? Atuh pasrahkeun bae ka Allah ngomong-ngomong anak segala. Beuta Amil. Ampura Pak Amil. Aya Pak Amil aya. Sorry Pak Amilnya, sorry. Ya Allah, eta Amil di ditu ieu mah di ditu. Lamun nu ditinggalkeun geulis mah tahlil ke sampai 7na terus bae. Ya Allah. Maot lalaki pamajikan ngorak kene kawin deui motor nang meuli urang dipake ngabonceng.
Laju eta kamar nang urang ngaci, malester, neplok, ngecat, lampuna dihiasia, spring bed na dibagus-bagus, ayeuna ku salaki pamajikan nu anyar pake gegulingan, smackdown, aduh, nyeri amat. Laju nu maturan urang kasaha di kuburan, hanya amal. Matak ibu, dunia selamat dipakai akhirat, mau jadi batur di kuburan dah. Harta, selama di harta itu tidak ada yang kita gunakan untuk agama Allah, untuk sarana ibadah, maka tidak jadi teman di alam sana. Badan sehat, selama tidak ada aktivitas ibadah, tidak punya teman nanti di sana. Begitu masuk kubur, amalan-amalan kita akan berwujud. Lamun urang lalaki, eta amalan urang jadi sosok laki-laki yang tampan wajahnya, manis senyumnya, wangi aromanya. Ketika ditanya, siapa engkau? Saya sholat Anda, saya puasa Anda, saya ibadah Anda. Sebentar lagi datang munkar nakir, Anda tidak usah khawatir, saya amal Anda akan menjawab munkar nakir. Ya Allah. Tapi lamun cenah amalna amal buruk, di dunianya dia nggak sholat, di dunianya dia maksiat, di dunianya dia munkar, berwujud menjadi sosok yang menjijikan, bau, serem, jorek, bau, matana belekan, celina culean, irungna lehoan, bujurna mencretan. Ketika ditanya, siapa kamu? Apa dia kata? Kamu nanya. Kan kamu tidak sholat, ini saya bentuk tidak sholatmu. Kamu kan tidak puasa Ramadan, ini saya tidak puasa engkau. Maka lamun sok sholat, begitu ditanya dengan berbagai pertanyaan munkar nakir, maka dia akan bisa menjawab, karena jawaban itu ada dalam sholat. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan jawab, Allah. Karena awal mula Allahu Akbar. Ditanya, siapa nabimu? Dia akan jawab lewat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kitabmu? Dia akan jawab Quran, karena sholat tidak sah kalau tidak baca Quran, yaitu surat Fatihah. Mana kiblatmu? Dia akan jawab Ka'bah, karena sholat pasti menghadap Ka'bah. Siapa saudara-saudaramu? Dia akan jawab muslimin muslimat, karena dalam tasyahud, dalam tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis, hamba-hamba Allah yang soleh adalah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Begitu jawaban itu dijawab dengan tegas, cermat dan tepat, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidur pengantin baru. Ya Allah. Ulah amin, kudu kawin. Karena untuk urusan malam pertama itu tidak bisa diucapkan. Pengantin baru mah waktu sakedeungnya, sebab nikmat pan. Jadi mitoha bager kene, kueh loba kene, duit nang ondangan loba kene. Tidak ada aktivitas yang lain selain melepas apa yang diinginkan ketika masa lajang. Ibarat dua kesebelasan, gocek kanan, gocek kiri, tendang bola, gol, masuk bola ke gawang, lato-lato nggak ikutnya. Habis main bola, tidur nyenyak, bangun jam 9 pagi. Ya Allah, papa, iya mama, bangun udah berang pak. Iya udah berang, iya kan pengantin anyar mau melayuan bae. Cak salah gini, iya ini udah nyebret ini, mata poe udah mencorong. Papa sebentar amat ya malam ini. Iya sayang, kenapa sebentar ya? Karena menang kanikmatan, kerdina kanikmatan. Jadi waktu itu terasa sebentar. Coba anu gergering, nya aki-aki, nya gering, bengek, ampek, asma, gula, darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, terakhir asam kelek segala mana.
Bau. Hes, tara ke kelep dihudangkeun ku batuk. Leh. 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 Asma nyambung. Bleh. Bleh. Anak dah datang, ye, jangan. Waduh. Jam berapa ieu dak? Jam 11 bah. Angel amat. Hayang geura isuk. Teu kuat aing nahanan dada eungap. Hitut deui manehna nya. Ayo asup angin aing. Dada eungap. Dia hees deui taplak. Hudang deui ku batuk. Dak mana cai haneut dibawakeun ku anakna. Panas deui. Campuran ku cai tiis dibawakeun tiis deui. Cak anakna tah dispenserna tah. Haram jadah ya. Aing teu kuat. Hayang geura isuk neuk berobat aing. Cager paeh kajeun aing. Jam raya, jam hiji bah. Jam hiji keneh bae. Hayu. Eta hayang subuh teh hayang isuk angel. Sabab keur dina kasulitan. Nah, ayeuna nu di jero kubur ketika kata malaikat tidur engkau seperti tidurnya pengantin baru, ditidurkan saat ini. Dia memetik buah ibadah ketika hidup di alam dunia. Dia diberikan rezeki. Lalu begitu ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil alaihissalam, tiupan pertama memporak-porandakan jagat raya. Tiupan kedua membangkitkan orang yang dikubur, termasuk orang tadi dibangkitkan di alam kubur. Begitu bangkit, perasaan kara kamari aing maot. Laju kiamat baik, sakedeung amat, padahal ratusan ribu tahun, tapi terasa sebentar di alam kuburnya karena menang kanikmatan hasil ibadahnya. Tapi nu di kuburan nu keur hirupna teu salat, nu keur hirupna teu puasa Ramadan, saat ini disiksa, setiap waktu digencet, dihimpit bumi, dia menjerit, ya Allah, saya tidak kuat menahan gencetan bumi, saya tidak kuat menahan siksa kubur. Kiamatkeun ya Allah, angel-angel teh ieu kiamat, hayang geura kiamat, geus kiamat mah aya kapuguhan ka sorga eta nu dipenta, ka neraka ge kajeun loba batur, mana ieu batur, mana ieu batur. Maka menjerit, ingin segera kiamat, terasa lama di alam kubur karena dia disiksa oleh amalannya sendiri. Geus urang nujan salat geura sarolat insya, nujan ngaji geura ngaraji insya, jeung urang kabehan berupaya langkah kita supaya bernilai ibadah. Kendatipun kita di kantor, di pasar, di perusahaan, di mana saja, begitu awal berangkat niatkan untuk lillahi ta'ala, mencari nafkah, menghidupi istri, anak dan keluarga, itu ibadah. Kalau dari awal kita niatkan untuk ibadah, mudah-mudahan orang diberi ku Allah daek ibadah, anak cucu dan turunan kita pun diberikan semangat ibadah, dan mudah-mudahan acara kita malam ini ada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.